Sampai detik ini saya nggak ngerasa ada Islamofobia di sini. Iya, saya nggak ngerasa mereka takut sama kita gitu, mereka merasa terancam gara-gara kita. Jadi ya seperti normal biasa aja gitu. Karena juga mereka orangnya mungkin nggak terlalu ngurusin orang mungkin ya, salah satunya mungkin ya. Jadi ketika kita di tempat manapun kita merasa aman aja gitu, karena kita nggak terasa terintimidasi di sini. Jangan sampai kita lebih antipati terhadap agama kita sendiri, karena tidak sedikit kita dapati cemoohan tentang jenggot, cemoohan tentang jubah, cemoohan tentang cingkrang, cemoohan tentang suatu waktu justru datang dari kaum muslimin itu sendiri. Iya, terutama dari golongan-golongan yang mereka liberal gitu ya. Maka kita sangat sedih dan menyedihkan sekali fenomena semacam ini, dan semoga saja kita bisa lebih banyak berintrospeksi dan bermuhasabah bahwa padahal kita harusnya kita lebih islami di negara kita sendiri. Ya Allah. Nih kita sebenarnya udah menyiapkan beberapa macam pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada Ustaz. Jadi di luar kajian ada sampai yang kita akan didengar oleh jemaah-jemaah kita Ustaz. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang kita alami di Jepang Ustaz. Boleh Ustaz ya? Masya Allah nih. Jadi Ustaz insya-Allah ini yang pertama kali Ustaz, ini kita sedikit berbincang selama beberapa hari di Jepang nih Ustaz. Bagaimana kiranya antum melihat Ustaz orang-orang Jepang dengan kehidupan kita sebagai orang Islam Ustaz. Jadi apakah adakah kesamaannya atau misalkan apa yang harus kita lakukan Ustaz sehingga orang Jepang ini tertarik dengan agama kita Ustaz. Masya Allah ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman para asatidz di sini yang sudah menyambut kami dengan begitu luar biasa sambutan. Begitu datang langsung disodorkan dengan ramen dan wagyu yang luar biasa, mantap sekali. Alhamdulillah. Mungkin sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah terjawabkan oleh antum dari jemaah-jemaah antum di sini. Hanya saja mungkin ini saya ingin sharing pengalaman saya, karena ini the very first time saya berada di Jepang dan sangat berkesan sekali dengan ikhwah yang berada di sini, kaum muslimin yang berada di sini. Beberapa hal yang memang saya alami pertama kali ketika di Jepang ini, pertama udaranya bersih banget ya. Subhanallah, kayaknya kalau keluar rumah jam berapapun itu nggak ada debunya. Dan yang kedua bersih sekali, udaranya bersih. Kemudian jalan-jalannya juga bersih sekali, subhanallah. Kemudian yang ketiga, hal yang kami rasakan selama di sini adalah masyarakatnya begitu taat kepada aturan. Kemudian antrinya luar biasa. Kemudian yang hampir kalau kita lihat semua praktik yang mereka lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam perkara-perkara aturan dan sebagainya, itu kalau kita lihat nilai-nilai Islami sekali gitu, nilai Islami sekali, yang mereka hanya tinggal beriman kemudian menggunakan atribut Islaman gitu ya, jadi muslim gitu kan. Jadi luar biasa masyarakat sini. Dan sebenarnya ketika kita berada di sini justru kita banyak belajar juga dari mereka tentang bagaimana mereka berkehidupan, dan mereka berkomitmen terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Kemudian kedisiplinan, kemudian etos kerja, integritas, kejujuran, kemudian keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan dan juga sesama. Itu tuh hal-hal yang mungkin saya lihat selama di sini gitu ya. Sampai kalau kemarin saya belanja itu kalau dianterin sampai depan gitu. Jadi kalau belanjaan itu dibawa sampai depan sama orangnya, subhanallah. Jadi banyak hal-hal yang memang ini. Dan ketika ditanya tentang apa yang membuat sekiranya mereka tertarik kepada Islam, tentu sebenarnya Atom lebih tahu. Tapi yang saya lihat, kita mungkin bisa masuk dari sisi yang mereka masih kosong gitu. Seperti mungkin ada hal-hal yang memang mereka belum punya. Contoh misalkan budaya traktir di Jepang, saya kalau tidak salah mungkin koreksi, itu tidak sebagaimana orang Indonesia begitu ya. Jadi kalau orang Indonesia kan sangat lumrah sekali ketika mereka traktir temannya gitu, ngundang ke rumah begitu. Kalau di sini kan lebih terkesan private begitu ya kehidupannya, sehingga
jarang dilakukan. Nah, maka itu kita bisa masuk dari hal situ. Mungkin kita bisa ngundang mereka makan, kita sharing kepada mereka makanan, kita traktir mereka, kita ajak berkumpul, dan budaya-budaya seperti itu yang mungkin tidak banyak di sini. Maka kita bisa masuk dari sisi itu, dari kekosongan itu. Yang saya pernah dengar juga, saking sepinya orang-orang sini, mereka itu sampai hire orang untuk curhat. Jadi ada profesi dengerin curhat orang gitu katanya. Luar biasa. Berarti kan sedangkan kalau kita budaya kita Indonesia, budaya cerita, budaya ngobrol kan gitu, itu sangat lunas sekali, sampai-sampai ada yang kelebihan kebablasan dengan gibah. Iya. Cuman maksudnya hal-hal yang seperti itu mungkin kita bisa masuk dari sini karena mereka kesepian. Akhirnya kita tahu semua tingkat bunuh diri itu tinggi di sini kan. Nah, kita bisa masuk dari sisi itu bahwa menjadi seorang muslim itu friendly sekali. Kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan kegiatan bermanfaat dan berkumpul. Bahkan senyum kita kepada sama muslim aja berpahala gitu kan, sedekah. Maka saya lihat ada sisi kosong di situ, seperti ada tegur sapa ketika berjumpa, mungkin itu tidak lumrah begitu. Sebagaimana Abu Umar ketika lari waktu itu, ini tim saya lari, katanya dia nggak ada yang negor, dia pengen ditegur gitu lari itu. Nengok gitu ke apa ke segala macam, tapi ternyata tidak begitu. Mungkin itu beberapa sisi yang mungkin kita bisa grab dari sana, kekosongan di tersebut. Dan mungkin kalau dari sisi nilai keseharian mereka sudah jauh lebih lebih islami dibandingkan kita, dari segi kebersihan, dari segi apapun itu umumnya ya, yang norma-norma di sini. Dan memang tinggal kita filter saja dengan nilai-nilai keislaman. Dan kita tahu mereka semua sangat eager terhadap pengetahuan yang baru ya. Mereka kan sangat mudah senang dengan edukasi. Mereka senang dengan belajar gitu. Kita bisa masuk di situ bahwa Islam itu agama ilmiah, Islam itu agama yang bisa dijelaskan secara komprehensif, Islam itu agama yang sangat universal sehingga bisa diterima oleh berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang. Maka itu mungkin bisa kita masuk. Anda pengen pertanyaan juga sama antum nih. Tapi kan antum nanya nih. Jadi jangan terus aneh ditanya. Ini luar biasa ini apa yang dipaparkan oleh Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Jadi benar Ustaz. Jadi orang Jepang Ustaz. Jadi kadang-kadang teman satu perusahaan ya. Satu perusahaan kadang-kadang pas lagi makan Ustaz. Jadi kita kan orang Indonesia terbiasa dengan takdir ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang pas mau bayar Ustaz, kira udah dibayar Ustaz. Banyak belum bayar. Jadi kadang-kadang ketika dia megang dompet, kita kan mau bayar Ustaz nih. Ada 3 orang per orang, kita lagi makan bareng. Yang ngajak mereka Ustaz. Yang ngajak mereka, tapi pas ketika mau bayar Ustaz, jadi kirain kan karena dia datang ke kasir duluan, udah dibayar Ustaz. Pokoknya pas dibayar, hanya bayar pribadi aja Ustaz. Betul. Jadi dia keluar dompet, ngeluarin kartunya Ustaz, atau bayar secara cash Ustaz ya. Nah, kita kira kan udah dihitung punya kita sekalian Ustaz, harapan kita Ustaz. Betul. Tapi rupanya belum Ustaz. Nah, jadi ketika datang pertama kali itu kita banyak yang kaget Ustaz. Nah, ini budaya mereka luar biasa. Jadi rupanya setelah kami telusuri Ustaz, mungkin teman-teman juga ingin Ustaz Ahlak. Mungkin Ustaz Ahlak juga, mungkin Ustaz Arif ya, mungkin Pak Heri juga. Jadi ketika dicek itu Ustaz, memang mereka itu ada satu satu yang mereka sifat gitu Ustaz. Ya ada budaya Jepang itu yang mungkin Ustaz Fauzan yang mungkin bagus mereka itu adalah mereka itu tidak mau berhutang budi Ustaz. Dalam arti kata, ketika hari ini mereka sanggup menakdir orang lain, mungkin suatu saat dia tidak ingin ketika dia makan lagi bersama orang itu, orang tuh ketika dia tidak punya uang, dia merasa keberatan Ustaz. Masya Allah. Jadi kami ketika awalnya kaget, tapi rupanya begini caranya mereka itu. Jadi kalau memang ada mereka mau traktir seseorang, misalkan pimpinan perusahaan ya, atau mereka kasih tahu dulu Ustaz, hari ini saya bayar. Hari ini saya bayar, nanti kamu nggak usah keluarkan uang. Tapi kalau tidak ada bicara apa-apa, berarti harus pribadi bayar Ustaz. Jadi memang orang Jepang ini dia lebih banyak itu menghargai privasinya orang Ustaz. Masya Allah. Karena mereka tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu Ustaz. Nah, itu hebatnya orang Jepang. Jadi karena itu kadang-kadang mau bicara Ustaz, malah Islam kita tidak ada pacaran Ustaz di dalam Islam itu. Bahkan kadang-kadang teman ya kan laki-laki misalkan teman sekolahnya dia atau gimana, kadang-kadang makan pun bayar pribadi Ustaz. Bahkan ada di Jepang tuh Ustaz, suami istri pun bayar pribadi ada Ustaz. Suami istri pun ada. Antara anak dan anak dan orang tua pun ada yang bayar sendiri Ustaz. Bahkan Ustaz luar biasa sekali lagi. Ya kalau kita di Indonesia Ustaz, budaya kita kalau ingin kita bertamu Idul Fitri atau acara apa kan datang aja anak Ustaz, pada rumah orang tuanya. Kalau di sini nggak boleh Ustaz, harus bikin janji. Jadi kalau kita datang keluarga kita dari mana anak kita datang,
keluar masuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke dapur Ustaz. lihat tudung nasi, ada nasi apa enggak Ustaz? Kalau di Jepang nggak bisa Ustaz. Di Jepang tuh anak pun kalau pengen jumpa sama orang tuanya, kalau dia udah dewasa Ustaz, dia harus bikin janji Ustaz. Dia bikin janji dulu, Pak Ma, saya nanti akan datang pada tanggal sekian, jam sekian. Nanti mamanya apakah ada makan siang? Nah, kalau ada makan siang kata mama, nanti makan siang mama nyiapin. Jadi datang tuh sudah ada makanan Ustaz. Nah, itu luar biasa. Jadi adab mereka tuh sangat luar biasa sekali. Jadi mereka menghargai privasi, kemudian menghargai akhlak. Dengan akhlak mereka luar biasa. Dan itu sudah ditata ketika mereka sejak dari TK. Dari TK Ustaz. Dari TK tuh subhanallah luar biasa Ustaz. Mereka sudah ditata. Jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Mungkin usaha Allah sama Ustaz Arif mungkin beda lagi. Jadi ada pengalaman beda daerah. Masya Allah. Masya Allah. Memang yang Anda rasakan juga dulu sempat tinggal di Jepang selama setengah. Alhamdulillah ada pengalaman yang berharga gitu di tahun 2009 sampai 2010. Yang Anda lihat memang menjadi Muslim di Jepang ini harus meningkatkan standar. Iya. Karena orang Jepang sendiri itu punya standar akhlaknya yang sudah sangat bagus. Nah, kita sebagai seorang Muslim harus lebih dari mereka gitu. Kalau kita ingin ibaratnya tuh mendakwakan Islam kepada orang Jepang, mereka kan melihat the first appearance kita kan, akhlaknya kita. Gitu. Sedangkan mereka akhlaknya sudah cukup bagus, mulai dari menepati janji, kebersihan, kerapihan, amanah, integritas gitu. Luar biasa. Nilai-nilai tinggi itu yang Rasulullah SAW ajarkan itu sudah banyak di mereka. Nah, kita mesti lebih tinggi lagi. Nah, betul. Kalau yang belum ada apa nih? Budaya traktir. Nah, kita coba budaya traktir. Budaya untuk memberikan hadiah gitu. Budaya untuk menjenguk gitu. Nah, siapa tahu dengan kita mempopulerkan budaya-budaya tersebut dengan meningkatkan standar kita, siapa tahu mudah-mudahan ada Nihonjin yang tertarik untuk apa itu Nihonjin? Nihonjin. Benar. Ya benar Ustaz, seperti yang Ustaz Fauzan barusan. Jadi mungkin suatu saat seperti yang antum arahkan tadi Ustaz. Jadi bagaimana sistem traktir Ustaz ya? Mungkin budaya kita yang bagus, ikram Ustaz ya. Ikram terhadap yang lain itu mungkin perlu kita terapkan. Mungkin bahasanya kita rubah. Bahasanya kita rubah yang lebih Islami lagi Ustaz ya. Salah gimana pendapat antum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang sama dengan kasus Ustadz yang jelaskan tadi, apa yang saya dapatkan selama sekian tahun ini dari sejak magang sampai di visa yang berbeda, memang satu Ustadz, sepertinya satu kasus yang pernah juga saya dapatkan di perusahaan, waktu mengambil rokok itu Ustadz. Biasanya kalau orang-orang kita di Indonesia itu keluarin rokok disimpan di meja atau di mana gitu. Tapi saya lihat kalau orang Jepang Ustadz, itu nggak pernah itu, dia ambil satu-satu dari kantong. Ini satu batang atau apa ini? Ternyata satu karena ternyata mereka silakan makan keringat antum sendiri. Artinya Pak nikmati apa yang antum sudah. Karena mereka meskipun kita meminta itu biasanya bertanya dulu, antum nggak punya atau apa gitu. Ini saya kok habis satu lagi ngambil satu. Jadi sepertinya mereka ingin menikmati hasil kerjanya sendiri. Antum silakan nikmati kerjaan antum sendiri gitu. Jadi kurang lebih itu yang saya dapatkan dalam tadi seperti hadiah itu Ustaz. Sama di perusahaan kami setiap beberapa waktu kalau kami bawa hadiah itu ditanya, jangan seperti ini terus karena kami tidak akan bisa berbuat seperti ini ke kamu. Gitu ya. Iya. Mungkin itu. Kalau orang Indonesia mungkin kebalik ya. Pengen harapin dapat tadi ya. Masya Allah. Jadi sama Ustaz. Jadi kita pas kurban Ustaz, kita kan alhamdulillah sudah 3 kali kurban Ustaz. Dan setiap tahun kita motong sapi Kobe Ustaz. Masya Allah. Tahun kemarin kita motong sapi Kobe dapat menghasilkan 600 kilo Ustaz Arif ya. 600 kilo Ustaz. Jadi 600 kilo itu kita bagi pada tetangga kita yang mualaf, yang pelajar kita bagi. Nah, salah satu ini perusahaan sebelah Ustaz. Kita bagi karena mereka kaget kita kan daging Kobe itu mahal Ustaz. Jadi daging Kobe kita bagi ke mereka kaget. Kata mereka, nanti saya nggak bisa kembali kalau katanya. Kita bilang, nggak Islam itu mengajarkan kita namanya Masya Allah. Jadi tetangga nggak usah dikembalikan. Nah, nanti kita kembalinya dari Allah saja. Masya Allah. Jadi Masya Allah. lama mereka tertarik Ustaz. Masya Allah. Jadi manapun mereka, tiap tahun sekali itu ada kurban. Lama-lama mereka kenal. Saya punya pertanyaan ya. Siap, laksanakan. Ada gak kira-kira yang kan di sini kan tadi ada 70-an mualaf ya tadi ya yang dari tahun semenjak didirikan semenjak diakuisisi itu kira-kira
ada gak story yang paling menggugah banget yang dia emang tertarik dengan Islam akhirnya mualaf gitu di sini atau dari kisah antum selama antum di sini mereka emang gara-gara orang Jepang asli terus tertarik dengan Islam itu karena apanya gitu coba? Ada Ustaz. Mungkin ada Ustaz Arif juga nanti ada melakukan hormat kali Ustaz ya. Iya. Jadi Ustaz Ahlak juga. Ini experience Ustaz mungkin Ustaz Ahlak juga tahu Ustaz Arif. Suatu saat Ustaz. Jadi jam 9 malam itu jemaah Masya Allah luar biasa didatang kami oleh orang Jepang namanya Wino-san. Jadi datang di jam 9 malam. Datang ke sini dia mengatakan boleh kasih tanya aja tentang Islam. Habis itu otomatis karena datang habis sholat Isya kita kaget ada apa? Nah, silakan duduk, kita persilakan duduk. Nah ketika kita persilakan duduk dia bertanya Islam itu apa katanya? Nah Islam itu agama. Nah habis Islam itu adalah ketenangan, memberikan ketenangan pada Islam. Ketenangan katanya. Iya. Nah rupanya dia Ustaz, dia ini dulu agamanya itu Nasrani. Dari agama Hindu apa agama Buddha, habis itu pindah ke agama Nasrani. Nah ketika dia masih muda tuh segala kejahatan dia sudah lakukan katanya. Sudah kejahatan dilakukan. Tapi ketika itu dia tidak ada ketenangan dalam dirinya dia Ustaz. Maka suatu saat dia datang ke gereja. Dia datang ke agama Hindu, dia nggak ada jawaban, datang ke gereja. Maka ketika datang ke gereja, orang gereja mengatakan saya ingin taubat katanya Ustaz. Dia diceritakan dosa-dosanya dia sama orang gereja nih Ustaz. Maka orang gereja mengatakan kamu setan katanya. Jadi kamu setan. Jadi bahasa Jepang itu aku mah bahasa Jepang. Ya, kamu setan. Kaget ya Ustaz. Kemudian kata apakah saya setan katanya? Kata orang gereja, iya kamu setan. Ketika itu dia putus asa Ustaz. Jadi kalau setan berarti saya ini bukan manusia. Ya. Tinggal neraka. Tinggal neraka Ustaz. Habis itu dia putuskan. Dia pergi ke lantai 7 gedung Ustaz. Dia putuskan dia udah iris tangan atau gimana Ustaz. Jadi dia ke lantai 7 gedung, dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika dia pingin meloncat, ketika tuh kepikir sama dia tuh ibunya Ustaz. Ibunya itu sudah tua umur 70 lebih, 80 Ustaz. 80 ya. 80 lebih Ustaz umurnya. Kemudian ingat ibunya enggak ada yang tinggal sama ibu karena bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian ibunya tinggal sendiri. Nah, ketika itu dia ingat ibunya dia. Nah, ketika dia ingat ibunya dia turun. Dia undurkan untuk mengakhiri hidupnya dia. Nah di perjalanan dia ke sini Ustaz. Nah, dia pernah dengar adanya ada masjid atau gimana dia pernah dengar katanya. Maka datang ke sini kemudian nangis dicerita Ustaz. Nangis dicerita. Habis itu kita ceritakan tentang Islam. Islam itu tidak ada yang namanya setan itu beda makhluk dengan kita. Ya kan? Kamu adalah manusia dan ketika kita bertobat Allah akan ampunkan dosa-dosa semua. Subhanallah kita bicara sampai jam 11 malam Ustaz. Nah ketika itu subhanallah dia katakan saya tertarik dengan Islam. Karena saya sudah jadi manusia. Karena saya jadi manusia katanya. Iya, jadi ketika kamu bertobat maka Allah akan ampunkan dosa-dosa. Apalagi kamu bersyahadat, Allah akan menolkan fitrah lahir sebagai bayi. Dia tertarik. Kemudian beberapa hari kemudian datang syahadat. Masya Allah. Syahadat bulan 11 kalau nggak salah. Bulan 12-nya dia pergi ke Indonesia sunatan Ustaz. Umurnya udah 50 sunatan Ustaz. Sunatan. Antum sudah? Jadi sunatan. Jadi ada teman kita Pak Toat namanya datang ke masjid. Nah kemudian karena dia sudah syahadat bicara karena Islam itu ada kadada sunat. Dia mikir Ustaz, dipotong semuanya atau gimana? Tidak paham Ustaz. Jadi dikasih keterangan lah disunat. Katanya demi kesehatan. Hanya dia pulang ke Jawa. Nah kemudian teman kita asli dari Jawa Tengah Ustaz. Kemudian kaget Ustaz. Jadi diadakanlah perayaan sunatan Ustaz. Tapi orang dewasa Ustaz. Dia disunat orang dewasa. Tapi alhamdulillah Ustaz dia senang Ustaz. Kembali datang ke Jepang bulan Januari datang ke Jepang. Qadarullah Ustaz inna kala tahdi man ahbabta lakinna yahdi man yasha. Ibunya yang umur 82 Ustaz syahadat Ustaz. Masya Allah. Dibimbing oleh istri beliau Ustaz Ahlak. Kemudian syahadat malam-malam jam 10 malam datang ke Ustaz. Masya Allah. Akhirnya ibunya syahadat, subhanallah nangis. Nah, katanya saya belum pernah mendapatkan ketenangan yang seperti ini. Nah, jadi salah satu kisahnya seperti itu Ustaz. Jadi ada beberapa kisah malah lagi, ada kisah mafia orang Jepang. Mungkin salah satunya seperti itu Ustaz. Ini yang menurut kami kan apa Ustaz? Jadi Islam tuh ketika orang-orang yang berubah dari agama Islam, agama selain Islam ke agama Islam, berarti orang yang berpikir. Nah, karena Islam itu luar biasa. Dia memberikan ketenangan. Maka tapi sebaliknya ya kan, karena kalau orang yang pindah dari agama Islam ke agama selain Islam berarti dia tidak berpikir. Nah, jadi karena orang Jepang ini terus mencari apa-apa yang terbaru, apa-apa yang bagus, dengan mencari terus
maka alhamdulillah Allah kasih hidayah. Masya Allah. Kalau Masya Allah, bisa- Masya Allah, Masya Allah. Ana mau ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya hal-hal yang mereka kosong gitu, itu di mana sih sebenarnya yang mungkin bisa kita isi gitu? Ya. Apa mungkin di Jadi sisi gini, mana? Ustaz. Jadi kebanyakan orang Jepang itu kalau dulu mereka Shinto, Ustaz, ya. Shinto itu kan menjadi matahari, Ustaz, ya. Matahari. Kemudian pada tahun 18 sekian Ustaz, masuk agama Buddha, masuk agama Hindu. Kemudian pada tahun 1940-an, 30-an Ustaz, kemudian datang agama Kristen. Nah, kemudian sekarang kebanyakan mereka tuh tidak meluk agama, Ustaz. Oh, ateis kah? Ateis, Ustaz. Oh. Jadi anak muda itu ketika ada acara, mungkin ada acara Natalan segala macam, itu hanya sebagai event saja, Ustaz. Ada acara di kuil pun itu hanya sebagai event saja, Ustaz. Nah, tapi ketika kita tanya individual mereka, agama kamu apa? Kan mereka, kita tidak punya beragama katanya. Berarti mereka ateis. Nah, orang-orang mereka tidak yakin dengan adanya Tuhan, dengan tidak ada yakin ada Tuhan, karena Tuhan ini sama katanya, Ustaz. Yang penting mereka sebelum makan mereka mengatakan berdoa menurut keyakinan dia, ya kan? Dan dia tidak tahu Tuhan itu ada di mana, Ustaz. Karena memang ateis. Kemudian kekosongan mereka adalah mereka tidak ada pengembalian diri, Ustaz. Maka ketika mereka terbentur dengan suatu sistem, dengan suatu baik itu sistem yang ada di depan dia atau sistem pemikiran dia kalang kabur, Ustaz. Maka banyak orang Jepang itu yang mengakhiri hidupnya dia, ya kan, dalam arti kata bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada pengembaliannya diri, Ustaz. Nah, pengembalian inilah misalkan salah satu contohnya, Ustaz, misalkan pengembalian itu dia berdoanya lah, misalkan kembali bahwa ada Allah yang menyelesaikan masalah itu, ada Allah SWT gitu. Jadi karena tidak ada teman komunikasi seperti yang Tum katakan tadi, tidak ada teman buat komunikasi, ya kan. Jadi hingga mereka tuh terbenturnya di situ, Ustaz, pengembalian. Nah, mungkin kekurangnya salah satunya mungkin saya tahu kami, Ustaz. Nanti gimana, Ustaz? Ya. Saya pernah ada satu pengalaman, Ustaz, di perusahaan. Jadi teman kami itu teman Jepang, Ustaz, ya, umur sekitar 34-35. Waktu itu karena kami terus kalau sholat di depan mesinnya si orang Jepang ini, ya kami selama 3 tahun di masa magang itu, kami ibadah, alhamdulillah, karena setiap diajak untuk minum, diajak untuk apa, pokoknya makan-makannya itu kami menolak terus. Kalian ini diajak makan, diajak untuk enak, aku nggak mau. Tapi susah untuk menjelaskan begini kan waktu masa itu ya, itu masih kurang banget untuk informasian. Jadi kami menolak. Kedua, karena setiap duhur, asar kami disaksikan belajar ibadah sholat ini, ada sujadah yang kami dan setiap kami sholat itu diikuti. Ditungguin. Ya, assalamualaikum apa? Dia liatin sujadahnya apa gitu, tapi habis itu disimpan. Tapi suatu waktu dia waktu itu lagi galau banget karena salah satu penyebabnya katanya kalah pacingko, kalah judi. Oh, dia galau. Akhirnya dia nunggu saya sampai selesai. Dia duduk, dia bilang langsung to the point. Saya bisa pinjam Tuhan kamu. Ternyata sajadah itu dianggap Tuhan saya, karena saya tunduk, saya cium-cium mungkin. Gimana jelaskan? Kan hal gaib yang nggak mungkin bisa dijelaskan nih. Apa Tuhan seperti apa? Ya dengan saya biar dia merasa lega. Apa ya udah, sajadah itu saya lipat, saya suruh bawa. Silakan bawa pulang. Tapi kayaknya saya waktu itu saya kasih waktu 1-2 hari lah kalau nggak salah. Dibalikin. Tapi waktu dia balikin, dia kayak, aduh, saya merasa bersalah. Kamu hebat deh. Saya merasa bersalah. Kayak, waduh, gimana nih mau jelas gini? Nanti kalau saya resah atau apa, ini saya pinjam lagi ya. Aduh, tapi saya nggak pinjam lagi setelah. Akhirnya sujadah itu saya nggak pakai. Akhirnya saya pakai koran. Koran. Kok bingung dia kok koran? Makin bingung. Waktu itu panjangnya sudah. Kayaknya si orang itu pindah. Jadi saya melihat Ustaz, kalau pertanyaan seperti apa memasuki perkara-perkara mereka kosong pada waktu itu. Mereka itu cepat selama kita bisa menjelaskan dengan baik bagaimana Allah atau apa itu, cepat akan bahkan ya sekelas sujadah itu yang kita betul-betul diam, tenang,
itu mereka masuk, kok nyaman sekali gitu loh. Tuh, habis itu ketawa, kok kalian ini kayak gini kehidupannya gini-gini setiap hari. Jadi kayak gitu. Hanya butuh penjelasan lebih detail lagi seperti apa Allah. Dia Memang harus dilakukan. orang Jepang ini kan suka yang spesifik, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz, jadi seperti yang Ustaz Ahlak kasih tahu tadi juga, mungkin pengalamannya Ustaz Fauzan juga, mungkin yang mereka butuhkan Ustaz, ada teman ngobrol, ada bicarakan inilah kebesaran Allah. Jadi kadang kebesaran Allah ini karena tidak ada di tahu mereka Ustaz, mereka tidak tahu kan kebesaran Allah SWT, dan mungkin mereka tidak ada sampai di sana Ustaz, ingin tahu pun mereka tidak ada, karena belum tahu. Mungkin kekurangan dari kita Ustaz, mungkin lebih banyak lagi kita memberitahukan kepada mereka bahwa ada agama Islam. Mungkin salah satunya seperti itu Ustaz. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Masih Ustaz ya, dengan kehadiran masjid ini sampai 70 orang itu ada. Masya Allah. Itu pengaruhnya Ustaz. Luar biasa. Itu sudah disiapkan benar tempat untuk mengedukasi. Mudah-mudahan saat nanti 5 kita selesai renovasi Ustaz ini, kita siapkan mualaf centernya Ustaz. Jadi rencana kita mau edukasi Ustaz. Karena mengajak untuk mengalahkan seorang kan mudah Ustaz. Tapi before afternya harus ada. Betul. Bagaimana dikelola mereka itu setelah mereka bersahadat, bagai istiqomah dalam kesadatan dia. Karena itu kita mualaf center nanti kita akan jalankan. Mudah-mudahan titip doanya Ustaz ya. Insyaallah. Mungkin tidak bisa kita maksimal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah bimbing Ustaz ya. Masya Allah, amin. Ada satu pertanyaan. Kalau kita lihat di seperti di Inggris gitu, di Amerika tuh mereka banyak warga sana itu yang masuk Islam tuh karena baca Quran dari terjemahannya. Nah, kira-kira di Jepang ada nggak proyek untuk membuat Quran terjemahan untuk bahasa Jepang yang komprehensif? Karena saya yakin kalau itu sudah dibuat orang-orang Jepang dan kita bisa bagi-bagikan dan mereka mungkin bisa, dan banyak yang tertarik itu justru mereka mencari hidayah itu dari baca Quran terjemahan. Betul. Nah, alhamdulillah Ustaz, kepada Allah ini luar biasa, ini Risawan Tuni Masya Allah luar biasa. Jadi alhamdulillah Ustaz, jadi Quran itu udah ada 3 jilid sekarang. Masya Allah. Terbitan. Yang pertama diterbitkan yang dibikin oleh Ustaz Ibrahim Kubo, orang Jepang, kemudian mu'alaf. Jadi di warna merah Ustaz. Kemudian terbit lagi yang baru dari Ustaz Sugimoto, Ustaz Sugimoto Sang, itu yang warna biru. Terjemahnya lengkap dengan penjelasan sedikit tafsir lah tadi. Kemudian ada juga yang dikeluarkan oleh Islamic Center Jepang. Islamic Center Jepang itu ada di Tokyo, tapi dikelola oleh orang Sri Lanka atau Pakistan. Jadi ada, cuman mungkin belum banyak. Mungkin sesuai mungkin versi kita di Indonesia Ustaz ya, yang bisa memberikan keterangan tafsir sekalian itu belum ada. Jadi baru ada terjemahan saja, tapi secara tafsir secara lengkap itu belum ada. Mungkin suatu saat Ustaz mungkin suatu saat bisa Ustaz. Jadi masuk proyek hadis juga ya. Hadis yang dalam itu juga salah satunya itu Ustaz, proyek yang harus kita lengkap juga ke depannya. Karena orang Jepang ini salah satu kegemarannya itu membaca Ustaz. Betul. Membaca. Jadi yang kita bagikan setiap ada yang mu'alaf ya tarifnya. Setiap mu'alaf itu kita bagikan Ustaz. Jadi kalau ada mu'alaf di sini, alhamdulillah Ustaz kita bagikan bikisan. Ustaz, alhamdulillah Ustaz nih kita lanjutkan sedikit lagi Ustaz. Jadi kesan antum Ustaz, misalkan ketika antum datang pertama kali di bandara Jepang. Jadi kan ibaratnya kan ada kata-kata Ustaz. Kalau kita yang sudah lama tinggal di sini atau mungkin beberapa tahun tinggal di sini Ustaz ya, ketika kita sudah terbiasa dengan situasi aman Ustaz. Situasi aman. Ya, maka ketika itu kita nyampe di bandara Jepang pun kita tidak ada kecemasan sedikit Ustaz, alhamdulillah. Tapi terbalik Ustaz. Ketika kita sampai di bandara Indonesia Ustaz, ada kecemasan Ustaz. Jadi padahal bahasa kita sama, agama kita pun sama Ustaz. Jadi ketika antum sampai di bandara Jepang kemarin, apa yang antum rasakan? Iya. Di awal saya skeptis ya, karena kan dari awal nih saya kemana-mana setiap keluar itu selalu pakai jubah. Saya pakai peci dan berjenggot dan sebagainya. Ini emang setiap kali saya safar kemana-mana saya selalu pakai begini, dan awalnya saya ragu nih apa aman ya pakai gini, takut dilihatin segala macam. Subhanallah, begitu sampai di bandara sampai detik ini saya nggak ngerasa ada Islamofobia di sini. Iya, saya nggak ngerasa mereka takut sama kita gitu, mereka merasa terancam gara-gara kita. Jadi ya seperti normal biasa aja gitu, karena juga mereka orangnya mungkin nggak terlalu ngurusin orang mungkin ya, salah satunya mungkin ya. Jadi ketika kita di tempat manapun kita merasa aman aja gitu, karena kita nggak terasa terintimidasi di sini. Yang mungkin berbeda di sebagian daerah di kita atau sebagian wilayah di kita yang justru
yang jenggot, kemudian jubah dan sebagainya. Itu itu membuat sebagian pihak itu kayak ini apaan sih maksudnya gitu. Padahal sebenarnya kita di negara kita yang mayoritas Muslim itu mungkin kita khawatir justru Islamofobia itu di negara kita sendiri, itu kita khawatir. Maka kita perlu belajar banyak dari sini juga, yang mana negara yang mayoritasnya non Muslim saja itu mereka tidak ada masalah dengan budaya sunnah. Maka kita pun sebagai, saya sarankan sebagai Muslim ya, Muslim dan Muslimah, jangan malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim di sini, dengan yang perempuannya menggunakan hijab, laki-lakinya menggunakan pakaian yang sesuai dengan busana syar'i gitu ya, sehingga pada akhirnya mereka pun gak akan peduli dengan pakaian ini gitu ya. Karena banyak kita lihat di negara-negara non Muslim lainnya, itu beberapa Muslim yang pergi ke negara non Muslim itu justru merasa segan ketika mereka menggunakan atribut Muslim, sampai mereka ada yang sebagian melepaskan hijabnya, ada yang juga akhirnya dia nggak mau perform sholat lima waktu gara-gara nggak enakan dengan teman-teman kawannya. Maka itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keliru dan sayang sekali kalau kita menggadaikan agama kita untuk hanya tinggal di negara non Muslim. Maka sebaiknya kita memperhatikan kebanggaan itu, kita tumbuhkan pride tersebut ketika kita berada di negara non Muslim, supaya mereka pun akhirnya tadi mengenalkan betapa banyak mereka akhirnya bertanya-tanya, kamu pakai pakaian apa, kemudian dan betapa banyak hidayah itu dimulai dari pertanyaan ya, it's begin with question, right? Jadi ketika once mereka bertanya, itu adalah wasilah kita untuk menjelaskan lebih banyak kepada mereka gitu. Sehingga ini menjadi salah satu teguran bagi kita semua, terutama masyarakat Indonesia ya, jangan sampai kita lebih antipati terhadap agama kita sendiri, karena tidak sedikit kita dapati cemoohan tentang jenggot, cemoohan tentang jubah, cemoohan tentang cingkrang, cemoohan tentang sholat lima waktu justru datang dari kaum muslimin itu sendiri. Iya, terutama dari golongan-golongan yang mereka liberal gitu ya. Maka kita sangat sedih dan menyedihkan sekali fenomena semacam ini, dan semoga saja kita bisa lebih banyak berintrospeksi dan bermuhasabah bahwa padahal kita harusnya kita lebih Islami di negara kita sendiri. Ya Allah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, badal Islamu ghoriban. Iya, betul. Wa sayati kama badaw ghoriban. Fatuba lil ghurabal ladzina yuslihuna ma afsadas min ba'di min sunnati. Di Islam tuh datang suatu saat yang gak aneh. Betul. Akan datang suatu saat nanti ketika kamu melakukan ibadah sunnah sebagusnya, maka kamu akan yang aneh. Betul. Nah, sama seperti Ustaz sampai kemarin Ustaz. Jadi kadang-kadang, dan hadis itu kadang-kadang berlaku di Indonesia. Memang Ustaz, jadi di Indonesia jujur Ustaz, jadi kami alhamdulillah kemana-mana pun biasa pakai gini, kecuali memang ada kerja khusus Ustaz ya. Kemana-mana kayak jubah kita di sini alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ustaz, Jepang ini sangat terbuka. Yang pakai cadar pun Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tidak ada diusik sama sekali Ustaz. Masya Allah. Jadi bahkan di imigrasi Ustaz, Ana baru ketemu imigrasi seperti Jepang Ustaz. Bahkan ketika mendapatkan orang yang pakai cadar Ustaz, itu kan itu pengapa penjaga imigrasi pun Ustaz, kalau udah kelihatan dari jauh Ustaz, itu dia akan ganti langsung petugas Ustaz. Masya Allah, otomatis ya? Otomatis. Dia ganti petugas Ustaz. Jadi subhanallah, jadi dia sangat menghargai kan kita sebagai seorang muslim, kita menghargai agama kita, itu mereka sangat menghargai. Bahkan ketika kita pakai jubah, anak pun alhamdulillah kalau pulang ke Indonesia pun anak usahakan pakai jubah Ustaz. Jadi alhamdulillah, jadi kenapa lebih menjaga kita, bahkan mereka kita katakan gitu Ustaz, baju kamu bagus katanya. Kan baju kita ini sebagai bodyguard kita Ustaz. Betul. Ya, sebagai bodyguard kita yang enggak mungkin kita berbuat pakai baju kayak gini, kita berbuat yang enggak Ustaz ya. Jadi tapi dan mereka tuh senang kan. Alhamdulillah sekarang Ustaz, ketika kita pakai baju sunnah seperti ini, mereka suka, sangat senang sekali. Jadi mungkin ada juga di Jepang ini ada jemaah tabligh, dari berbagai macam negara datang, ada juga dari berbagai macam Pakistan dan semacam. Dan ini di berbagai tempat datang sini Ustaz. Itu mereka tidak sama sekali tidak diragukan. Bahkan polisi-polisi Jepang pun mereka sangat antusias Ustaz. Jadi tidak pernah dilarang segala macam. Jadi siapapun yang menghidupkan sunnah di sini Ustaz. Jadi, kenapa? Mereka tahu Ustaz bahwa orang Islam itu tidak mungkin melakukan hal yang tidak. Mungkin didahului karena penerus-penerus kita orang-orang yang terdahulu sabiqun awalun kita yang dari Jepang ini mungkin mereka bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan jadi amat jadi buat mereka semuanya Ustaz. Sehingga kita yang ada sekarang ini Ustaz tinggal mengikuti jejak mereka yang dahulu. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mungkin salah satunya mungkin ketika Ustaz Fauzan dulu tahun 2010 Ustaz ya. Mungkin ketika itu mungkin masih sedikit ya. Masya Allah, dulu di Nagoya masjid yang dipakai itu hanya satu-satunya Hodehonjin waktu itu. Iya. Sekarang Masya Allah udah ada tiga. Tiga tempat ya. Jadi tambah lagi Ustaz, ada 5 Ustaz.
Di Ada 5 ya sekarang ya. Selain Hunjin Ustaz ya? Selain Hunjin, ya. Tapi nggak termasuk Masjid Ahmadiyah. Ada Mina juga. Dan Masya Allah, anak terakhir kan 14 tahun yang lalu dan melihat sekarang tuh Masya Allah perkembangan Islam di Jepang sangat luar biasa. Muslim tambah banyak. Dulu anak mencari komunitas yang betul-betul ingin menjalankan sunnah, menjalankan sholat 5 waktu itu susah. Kemudian mencari masjid susah, baru satu. Mencari halal shop susah. Sekarang sudah halal produk sudah banyak, halal shop sudah ada. Banyak toko dengan bangga mengkasih label halal shop, halal ramen gitu. Dan Anda melihat insya Allah mudah-mudahan bismillah 10-20 tahun lagi mungkin Islam akan tumbuh subur nih. Masya Allah. Amin. Ada dua. Iya, Masya Allah. Benar Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz apa namanya Islamnya dari Jepang nih karena mereka welcome sekali Ustaz ya. Mungkin supaya kita melihat di mana-mana Ustaz ya. Jadi mereka tidak pernah apa namanya melihat kita dengan sebelah mata, alhamdulillah enggak. Jadi jadi karena itu kita mengajak kepada teman-teman semuanya, termasuk kami pribadi dan kita ada di masjid ini, pokoknya Masjid Istiqlal Osaka ini berdiri atas untuk semua golongan. Jadi kita semuanya kita terima Ustaz. Bahkan suatu saat ada nih sebelum kita sholat Ustaz ya. Suatu saat datang orang dari Amerika Ustaz. Datang mereka cewek, datang siang Ustaz. Nah, ketika itu dia pakai Levi's, dia pakai kalung salib Ustaz. Besar kalung salib Ustaz, cewek. Kemudian dia datang. Kami nggak tahu, mungkin Allah yang arahkan Ustaz ya. Apa? Ini tempat apa dibilang itu Ustaz? Datang. Datangnya habis itu ini masjid. Dia bilang, tapi saya Kristen katanya. Ya kan? Saya pakai kalung salib katanya. Boleh saya masuk? Kita bilang silakan masuk. Dan di bawah ada sofa, kita sudah duduk di sofa. Nah, ketika duduk di sofa Ustaz, ini kita kasih minuman. Kita kasih minum, kita kasih roti. Subhanallah Ustaz, qadar Allah. Dia tuh datang ke Jepang hanya 1 minggu buat jalan-jalan. Kemudian setelah sampai di bawah kita kasih minuman, kemudian dia lihat sekelilingnya dia tanya sedikit apa itu Islam. Masya Allah. Apa itu Islam? Masya Allah. Sebenarnya kita kasih keterangan dalam bahasa Inggris sedikit sama dia. Saya bisa kita Ustaz, tenang kita bahasa Inggrisnya enggak kalau enak bahasa Inggrisnya. Jadi alhamdulillah Ustaz, 3 hari kemudian datang Ustaz. Syahadat dia Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah Ustaz. Malam itu Ustaz datang ke sini 2 orang yang sadar Ustaz. Masya Allah. Maksud dia datang dari Amerika Ustaz. Ada kita kasih hijab, istri beliau yang memasangkan hijab pada beliau di lantai 3 ini syahadat. Habis itu 2 hari kemudian dia balik ke Amerika Ustaz. Masya Allah. Hidayah benar-benar subhanallah orang dari kami. Jadi itu kami sampaikan kepada teman-teman Ustaz. Jadi kita nih tidak bisa lihat orang itu dari kasat matanya. Betul. Ya kan? Mau dia pakai tato, mau dia pakai anting, segala. Mungkin hari ini seperti itu. Mungkin ya kan? Allah merubah dirinya dia mungkin jauh lebih taat bandingkan kita. Maka siapapun yang datang ke masjid ini sudah akan diterima. Jadi saya anggap seperti keluarga sendiri, sopan santun, yang lain-lain. Karena Islam tuh Rasulullah mengajar seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan lihat dengan apa dengan lemah lemah antum luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi kita menang Islam tuh memang misalnya. Jadi apa namanya? Karena kita tidak bisa rubah orang itu dengan kekuatan kita, dengan harta kita. Tapi kita sudah bisa rubah manusia itu dengan apa? Dengan akhlak. Kita bisa merubah. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan antum ke Jepang, kemudian mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita nih. Dan teman-teman pemirsa rahmati Allah SWT, mudah-mudahan akan ketemu ntar lagi kita akan kajian bersama. Silakan nanti dibuka di YouTube-nya Masjid Istiqlal Osaka dan di Facebook ya, Facebooknya Masjid Istiqlal Osaka. Nanti kajian kita bersama Ustaz nanti insyaallah. Insyaallah Ustaz mungkin karena insyaallah jazakallahu khair. Jazakallahu khair barakallahu. Jangan bosan Ustaz. Insyaallah kita akan buka insyaallah Ustaz mungkin hari ini hari biasa, nanti kita buka momen yang lain Ustaz ya. Mungkin di schedule yang lain Ustaz, mungkin di hari Jumatan sekarang nih hadir kurang lebih 1000-an Ustaz. Masya Allah. Kita mungkin kalau lebih awal kita schedule kan Pak Eri ya, mungkin bisa kita schedule lebih awal mungkin di hari Sabtu sehingga jemaah bisa terkumpul Ustaz. Atau Jumatan antum khutbah sekalian. Karena di sini Ustaz kita kekurangan yang bisa bahasa Inggris juga kadang. Jadi kadang kita khutbah dalam bahasa Jepang, ada bahasa Arab campur dikit, bahasa Inggrisnya 20%. Jadi karena kan jemaah kan banyak di luar, karena di tepi jalan Ustaz Fauzan, jadi banyak pelancong Ustaz. Yang datang dari Tengah, yang datang dari Eropa, mereka datang. Jadi
alhamdulillah Ustaz, sebagai persinggahan Masya Allah, beribadah. Masya Jadi Allah, ya. dia merasa senang sekali. Kemudian kita bisa bertemu lagi Ustaz. Amin, 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 ya Rabbal amin, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah Jazakallah khair. Barakallahu khair. Barakallahu khair. Di Iya. bincang kita yang insya Allah ya, yang sedikit ini bisa memanfaatkan yang luar biasa. Amin. Dan kepada seluruh jemaah Masjid Istiqlal Osaka dan Mio TV rahmati Allah SWT, mudah-mudahan ya kan dengan ilmu yang disampaikan Ustaz, dengan sharing kita informasi, kemudian bisa menjadikan amal jariah buat Ustaz dan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Barakallahu fi barakalikum. Insyaallah sampai ketemu lagi nanti kita di Mio TV Gambaro. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mas.